Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tag, syntax, dan option pada HTML. Pada minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari struktur dasar HTML, lalu versi HTML, tag dasar pada HTML yaitu HTML, head, title, dan body. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke tag, syntax, dan option. Lalu kita akan juga membahas fungsi teks dalam HTML dan format teks dalam HTML. Pada minggu kemarin kita udah bahas tentang tag dasar. Kita lihat codingan yang sebelumnya. Nah, ini adalah coding pertama kita sebelumnya, yaitu tag dasar pada HTML. Kemarin kita beri nama index.html, kita ganti saja, kita rename dengan nama HTML1 HTML dasar.html. Jadi ini dasarnya itu, atau kerangka utama dari HTML itu adalah ini. Nah, jangan lupa setiap tag HTML itu adalah ada tag pembuka dan ada tag penutup. Tag HTML buka dan HTML tutup. Tag HTML head buka dan head tutup. Tag title buka dan tag title tutup. Lalu tag body buka dan tag body tutup. Nah, di dalam body inilah berisi teks dan medianya bisa gambar, audio, video. Lalu sekarang kita masuk ke bagian tag judul, atau biasa disebut juga dengan tag heading. Heading adalah elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Head berbeda dengan heading ya. Kalau sebelumnya kita bahas head itu, di dalam head nantinya bisa itu berupa title atau style. Nah, namun di heading itu adalah judul untuk isian dari sebuah halaman HTML. Misalnya nanti kita bikin artikel, untuk judul artikel kita bisa menggunakan heading. Nah, heading itu di dalam HTML itu ada 6. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Di heading 1 digunakan untuk penulisan judul utama dari dokumen HTML. Jadi, itu kita menggunakan H1 atau heading 1. Nah, penulisannya itu kita awali dengan buka kurung, lalu tag H1 dan tutup kurung. Lalu di bagian selanjutnya, bagian lainnya yaitu H2 atau heading 2. Ini digunakan untuk penulisan sub dari H1. Nah, ukurannya itu lebih kecil lagi dari H1. Sementara H3 ini merupakan sub dari heading kedua. Biasanya kalau dalam kita membuat daftar isi, misalnya bab 1, nah itu kan heading 1. Nah, kalau misalnya pendahuluan H.1 itu heading. Nah, itu penulisannya di dalam web itu ada format teks tersendiri. Lalu setelah ada H2, H3 ini adalah sub dari H2. Ukurannya lebih kecil lagi dari H2. Sedangkan H4, H5, dan H6 ini tergantung programmer untuk memperindah halaman web aja. Misalnya dia kapan kita mau gunakan ukuran H5 atau H6 itu kondisinya tergantung si pembuat coding. Nah, di sini tagnya tag H1 sampai dengan
H6 itu untuk membuat judul atau disebut juga dengan heading. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara pembuatan heading di dalam HTML. Kita buat dulu file baru dengan nama file. Jangan lupa kita simpan dengan nama latihan 2 heading. Jangan lupa simpan dengan ekstensi HTML. Pastikan ini tipe yang kita gunakan di sini titik bintang ya, karena nanti kalau di sini kita mau ada format lain, nah nanti dia akan menambahkan di belakang ini dot apa gitu. Jadi pastikan save as type-nya itu all file. Nah, kita simpan dengan nama latihan 2 heading.html. Lalu kita simpan. Lalu kita tulis perintah ini ya, perintah dasarnya. Nah, ini menandakan dokumen kita adalah dokumen HTML. Nah, ini adalah tag dasar dari HTML. Nah, kita akan bekerja di dalam tag ini. Sekarang kita beri judul halaman webnya itu latihan. Lalu isian dari dokumennya kita tulis di dalam body. Soalnya kita mau menulis urutannya dari H1 sampai H6. Jadi H1, jangan lupa langsung ditulis tag tutupnya biar tidak lupa. Tag pembuka dan tag penutup. Nah, silakan kita ketikkan di sini. Ini adalah heading 1. Adalah heading 6. Jadi sampai 6 aja ya. Nah, jangan lupa kita simpan filenya. Kita simpan. File ini bisa kita jalankan langsung dengan klik kanan open in browser, atau kita klik dari, nah di sini latihan 2 heading. Bisa lihat ukuran heading 1 itu ukurannya paling besar. Ini untuk judul ya biasanya. Lalu di sini ada heading 2 lebih kecil lagi dari heading 1. Selanjutnya ada heading 3 lebih kecil lagi dari heading 2. Heading 4 begitu juga lebih kecil dari heading 3. Heading 5 juga lebih kecil dari heading 4, dan ini heading 6, ini lebih kecil lagi ya dari heading 5. Lalu sekarang kita masuk ke tag paragraf. Nah, di dalam tag paragraf ini ada beberapa tag, yaitu pertama adalah tag P. Nah, ini di sini berfungsi untuk membuat paragraf. Lalu selanjutnya ada tag BR. Nah, tag BR ini untuk membuat baris baru. Jadi ketika kita mau memisahkan teks ke barisan di bawah, itu kita gunakan BR. Lalu selanjutnya adalah ada tag pre. Nah, ini membuat atau memformat teks atau kalimat. Kita lanjutkan prakteknya.
Nah, sekarang kita buat file baru dengan nama latihan 3 paragraf .html. Jangan lupa ekstensinya .html, simpan. Nah, di sini kode defaultnya atau kerangka dari HTML. Nah, title itu adalah judul ya. Terus latihan paragraf. Lalu di sini di dalam body, nah di sini kita akan membuat sebuah paragraf. Untuk artikelnya kita ambil dari internet saja. Di sini saya akan mencoba mengambil satu kalimat ini. Lalu kita buat tag P. Nah, jangan lupa ditutup. Jadi tag paragraf, buka tag P-nya dan tutup tag P. Lalu artikelnya kita masukkan di sini, kita pastikan saja. Saya simpan. Nah, di sini sebuah paragraf. Nah, kita jalankan di browser. Kita klik kanan, open in browser. Nah, di sini kalimat hypertext tadi membentuk sebuah paragraf. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk penggunaan BR atau membuat garis baru atau pindah ke garis selanjutnya. Kita simpan dengan nama garis baru .html. Untuk tulisan selanjutnya kita mau menuliskan di bawah. Nah, pada baris ini di akhir kita tulis tag BR. Nah, ini akan memindahkan tulisan selanjutnya itu ke bawah. Oke, kita simpan. Lalu kita buka di browser, open in browser. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita zoom, kita perbesar tulisannya. Nah, di sini HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, ini di baris 1. Nah, lalu cascading CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, itu di baris kedua. Di sini kita menggunakan BR. Nah, kalau kita tidak menggunakan BR, nah walaupun kita memindahkan tag ini, memindahkan tulisan CSS ini di baris selanjutnya atau di bawah, misalnya BR-nya kita hapus, tulisannya di bawah kita simpan, itu tetap tulisannya itu akan sambung ke samping. Open in browser. Nah, di sini kita bisa lihat HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language dan CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, tulisannya gabung ya. Itu yang membedakan penggunaan BR dan ini yang menggunakan BR tadi pindah ke baris selanjutnya dengan ini tanpa BR. Itu tulisannya nyambung walaupun di sini kita menuliskannya di bawah. Karena di sini tidak ada pengaruhnya, mau kita enter sebanyak apapun itu tidak ada pengaruhnya. Ini masih sama, tetap nyambung tulisannya. Kita kembalikan ke coding sebelumnya. Di sini kita menggunakan BR. Lalu selanjutnya tag paragraf, yaitu tag
pre atau memformat teks atau kalimat. Jadi di sini tulisannya agak beda dari tulisan dengan menggunakan tag P. Untuk kita contohkan ya. Di sini kita buat file baru namanya latihan 5, itu menggunakan pre.html. Nah, di sini kita tulis latihan pre. Nah, teksnya kita samakan dengan teks yang tadi saja. Selanjutnya, CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Itu kita tulis di dalam tag pre. Buka kurung pre, jangan lupa langsung kita tutup pre biar tidak kelupaan. Kita simpan filenya, lalu kita jalankan di browser. Nah, di sini kita bisa lihat penulisannya. Ini penulisan format pre menggunakan tag pre. Nah, di sini tadi HTML ini kita tulisnya di dalam body ya. Kalau CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, kita tuliskan di dalam tag pre. Nah, tulisannya seperti ini. Berbeda ya dengan tulisan yang di atasnya. Materi kita sebelumnya ada yang di skip, itu tag HR ya. Di sini tag HR itu memisahkan konten, biasanya ditampilkan garis pembatas. Jadi ada garis pembatas antara artikel yang di atas dengan di bawahnya, kita buat sebuah garis gitu. Jadi sengaja di skip karena kita baru masuk ke materi paragraf. Oke, kita contohkan. Ini kita buat file baru dengan nama latihan 6. Garis batas .html. Teks yang sebelumnya saja. Lalu antara tulisan yang di bawahnya, kita buat catatan singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, antara kalimat di atas dengan kalimat bawah kita mau memisahkan, kita menggunakan tag HR. Ini cuma satu ya, tag bukan saja. Kita simpan. Kita open in browser. Nah, ini dia. Di sini antara kalimat satu dan kalimat setelahnya itu kita pisahkan menggunakan sebuah garis. Nah, ini menggunakan tag HR. Oke, kita sudah belajar tag heading, lalu tag paragraf. Untuk materi selanjutnya, teks formatting, kita lanjutkan di video selanjutnya.